Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, sahabat KUA Kutoarjo dimana saja berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Akhir-akhir ini kita melihat sebuah pemberitaan tentang perceraian yang terjadi di kalangan selebgram, selebritis yang ternama di Indonesia. Padahal kalau kita lihat usia perkawinan mereka itu masih sangat muda sekali. Ada yang belum 2 bulan melakukan perkawinan sudah bercerai. Jika dilihat dari sisi aspek dohiriyah, aspek kemapanan finansial, kemudian dari aspek rupawan dari para selebritis dan selebgram tidak dapat diragukan lagi. Akan tetapi kenapa perkawinannya kok tidak bisa langgeng? Untuk menuju sebuah perkawinan yang bisa langgeng sakinah, tentunya selain persiapan spiritualitas sebagaimana yang telah kita sampaikan pada part 1, mestinya harus didukung pula dengan kecerdasan emosional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kecerdasan emosional itu menunjang harmonisasi di dalam berumah tangga. Sahabat KUA, bahwa di dalam perkawinan munculnya sebuah problematika, sebuah masalah adalah sesuatu hal yang wajar. Kenapa? Karena di dalam perkawinan ada 2 pribadi yang berbeda, berangkat dari keluarga yang berbeda, berangkat dari pendidikan yang berbeda, berangkat dari tradisi yang berbeda, disatukan dalam satu keluarga, mesti banyak sekali timbul problematika, masalah di dalam rumah tangga. Akan tetapi sering sekali di dalam rumah tangga bahwa konflik itu muncul bukan dari sesuatu yang besar, akan tetapi dari hal-hal yang kecil. Akan tetapi hal-hal yang kecil itu apabila tidak ada manajemen emosional yang baik, tidak ada kecerdasan emosional dalam mengendalikan problematika yang muncul, akan memunculkan masalah yang lebih besar lagi. Sahabat KUA, dalam hal ini ada 2 pemicu utama. Yang pertama adalah kita itu gagal menjadi diri sendiri. Seperti ketika di awal perkawinan itu sering kita ingin terlihat sempurna di depan pasangannya, menutupi rasa kecewa, kita tidak enjoy dengan kondisi keadaan rumah tangga, akan tetapi kita tetap berpura-pura untuk tampil yang istimewa, yang sempurna di depan pasangannya, padahal di dalam hatinya menumpuk berbagai macam kekecewaan. Ini pribadi yang kayak macam begini, kondisi yang macam kayak begini, lama-lama akan menumpuk. Ketika tidak bisa dimanage dan tidak dapat dikendalikan, maka akan menjadi konflik yang lebih besar lagi. Yang kedua, kadang kita menolak emosi negatif. Maksudnya begini, saudara, marah, kecewa, sedih, cemburu, itu semua adalah informasi, bukan sesuatu yang harus kita buang atau kita tutup-tutupi. Marah berarti ada sesuatu yang dilanggar oleh pasangan kita yang kita kadang membuat tidak enak, tetapi kita diam saja. Sedih berarti mungkin ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Kecewa berarti ada harapan yang belum tersampaikan. Jika emosi macam kayak begini terus diabaikan saja, justru nanti akan memunculkan sikap skeptis, dingin, diam 1000 basah, tanpa ada penyelesaian apapun. Akhirnya yang muncul apa? Tiba-tiba meledak emosionalnya. Sahabat KUA,
Marah adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengendalikan amarah, bukan memendam atau menyalurkan secara salah. Sebab ketika disalurkan secara salah, pasti pasangan kita akan tersakiti. Sahabat KUA, yang namanya konflik di dalam rumah tangga itu pasti akan muncul. Yang terpenting di dalam menghadapi konflik itu jangan sampai kita hanya sibuk mencari kesalahan orang lain, mencari kambing hitam terhadap pasangannya, tapi yang terpenting bagaimana kita mengelola konflik itu dengan baik, dengan tenang. Dalam hal ini ada beberapa panduan-panduan yang relevan dengan psikologi modern di dalam mengelola konflik emosional. Yang pertama, menenangkan emosi terlebih dahulu. Bisa dengan cara berwudu, atau kita sebentar menghindari rumah dulu agar mencari ketenangan. Kemudian ketika sudah stabil, komunikasikan secara baik. Cari solusi bersama, bukan hanya sepihak. Dan jangan lupa bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tentunya kita juga harus lapang dada dengan segala kesalahan pasangan kita, membuka pintu untuk maaf. Dan jangan lupa apabila memang konflik itu sudah sulit untuk dicari solusinya, jangan ragu untuk minta bantuan pihak ketiga memang jika diperlukan untuk menjadi penasehat dan mungkin mencari problem solving bagi permasalahan di rumah tangga. Sahabat KUA, selain daripada itu, belajarlah kita itu untuk mendengar pasangan kita. Kadang kita sering hanya mintanya didengar, tetapi sulit untuk mendengar pasangan kita. Maka biasakan kita untuk bisa mendengar apa yang dirasakan, yang diceritakan oleh pasangan kita dengan penuh empati. Berikutnya, tunda reaksi saat emosi tinggi. Jadi ketika ada pasangan kita atau diri kita itu baru emosi tinggi, jangan keburu langsung kita berikan tanggapan, tetapi tunggulah emosi reda. Selain daripada itu, gunakan bahasa yang baik, yang tidak menyinggung. Dalam hal ini Al-Quran memberikan pedoman wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Berikutnya, luangkan waktu yang berkualitas terhadap istri kita, terhadap pasangan kita. Mungkin kita bisa lepas dari rutinitas untuk makan berdua, berjalan berdua, saling mendengar apa yang jadi problematika masing-masing. Tidak terkalah penting adalah tutup buku. Jangan mengungkit-ungkit problematika masa lalu, tutup semuanya. Karena ketika mengungkit-ungkit kejadian masa lalu yang menyakitkan, pasti akan memunculkan konflik baru. Berikutnya yang terakhir, libatkan Allah dalam setiap menyelesaikan problematika emosional. Berdoalah, misalkan kita sholat bareng dengan istri secara berjamaah, kita mujahadah bareng mendoakan anak-anak kita, zikir bareng dengan istri kita. Insya Allah itu sesuatu yang sangat indah, baik di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat KUA, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak akan datang begitu saja. Ini memerlukan kesungguhan hati. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh dia ingin menciptakan keluarga yang sakinah, insya Allah segala problematika yang ada bisa terselesaikan. Untuk itu saudara, perlu saya sampaikan di sini bahwa jika ada problematika yang ada tidak dapat diselesaikan, jangan sekali-kali saudara upload di dalam media sosial. Itu akan sangat kurang baik, karena semua orang dapat membaca kondisi rumah tangga saudara. Apabila tidak dapat diselesaikan, belum ada jalan keluarnya,
dalam hal ini kantor urusan agama Kutoarjo, meluangkan waktu membuka layanan konsultasi keluarga. Mudah-mudahan dengan kesungguhan sahabat KUA di dalam membina keluarga yang sakinah mawaddah akan menjadi pasangan yang kekal, dan ingat pasanganmu di dunia kelak yang akan menjadi bidadarimu di akhirat. Sahabat KUA, sekian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.